Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrianto. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, jurusan Teknik Informatika. Pada kali ini, saya akan menjelaskan cara menghitung rata-rata, modus, median, kuartil, desil, skewness, dan kurtosis. Dari data yang telah saya survei pada mata pelajaran atau pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Data ini saya ambil dari GitHub dan hasil survei saya menggunakan Google Form. Dan data yang akan saya gunakan pada kali ini yaitu data yang saya ambil atau yang saya survei dari Google Form. Pertama, saya akan mengeluarkan data dari grafik ini ke dalam bentuk angka. Untuk menghitung rata-rata, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara menjumlahkan data yang ada dan dibagi dengan banyaknya data. Dikarenakan rumus dari rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Sehingga yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkannya satu per satu. Itu 1 ditambah 1, saya akan tulis saja di sini. 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 8 tambah dengan 1 dan seterusnya. Dan hasil dari penjumlahan ini kita bagi dengan 10. Angka 10 ini saya dapat dari banyaknya data yang ada di sini. Sehingga diperoleh 47 dibagi dengan 10. Sehingga rata-rata dari data di atas yaitu 4,7. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya sudah menghitung semua yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, hasilnya sama seperti ini, 4,7. Untuk modus, kita tinggal mencari data yang paling banyak muncul atau nilai yang paling banyak muncul pada sebuah data. Jika kita perhatikan data di atas, nilai yang paling banyak muncul yaitu angka 1. Sehingga modus dari data di atas yaitu 1. Sedangkan median adalah nilai tengah pada sebuah data. Dikarenakan datanya berjumlah sedikit, maka untuk menentukannya kita tinggal memperhatikannya saja. Data di sini berjumlah genap, sehingga kita tinggal menjumlahkan nilai yang ada di tengah dan dibagi dengan 2. Di sini kita akan membagi data ini menjadi 2 bagian. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai di tengah-tengah dari data di sini yaitu angka 3 dan 4. Sehingga kita bisa menjumlahkan 3 plus 4 dibagi dengan 2. Atau jika dalam rumusnya yaitu data dari n per 2 ditambah dengan data n per 2 plus 1. N di sini mendeskripsikan yaitu banyaknya data. Sehingga diperoleh data kelima ditambah dengan data keenam dibagi dengan 2. Data kelima di sini bisa kita lihat yaitu 1, 2, 3, 4, 5
dan data ke-6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebelum kita mencari median, seharusnya kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Sehingga diperoleh median dari data di atas yaitu 3 ditambah 4 dibagi dengan 2 menjadi 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Sehingga median dari data di atas yaitu 3,5 atau di antara nilai 3 dengan 4. Untuk kuartil ada 3 macam, yaitu Q1 atau kuartil atas, Q2 untuk kuartil tengah, dan Q3 untuk kuartil atas. Maaf, Q1 untuk kuartil bawah dan Q3 untuk kuartil atas. Untuk rumus dari kuartil atas yaitu 1/4 dibagi 1/4 dikali dengan N ditambah dengan 1. N di sini mendeskripsikan banyaknya data. Sehingga diperoleh 1/4 dikali dengan 10 ditambah dengan 1 menjadi 11 dibagi 4 sama dengan 2,75. Hingga kuartil atasnya yaitu di data 2,75. Dikarenakan tidak ada yang namanya data 2,75, sehingga kita harus mencari rata-rata dari data kedua dengan data kedua dengan data ketiga. Dikarenakan data 2,75 yaitu antara data kedua dengan data ketiga. Sehingga bisa kita jumlahkan data kedua dengan data ketiga dibagi dengan 2. Data keduanya adalah 1 dan data ketiganya adalah 1. Sehingga kuartil atas dari data di atas yaitu 2 ditambah 2 dibagi dengan 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hingga kuartil atasnya yaitu 1. Untuk kuartil tengah itu sama saja dengan median. Atau jika dalam rumusnya yaitu bisa kita cari dengan 1/2 dikali dengan N plus 1. Untuk kuartil 3 atau kuartil atas rumusnya yaitu seperti ini. 3/4 dikali dengan N plus 1. Sehingga diperoleh kuartil atas atau kuartil 3 yaitu di data 8,25. Sama seperti data Q1 itu 2,75. Dikarenakan tidak ada yaitu data 8,25, sehingga kita akan mencari rata-rata dengan cara menjumlahkan data ke-8 dengan data ke-9. Data ke-8 dan ke-9 pada data ini yaitu angka 9 dengan 9, sehingga kita bisa menjumlahkan angka 9 dengan 9 dan dibagi dengan 2 sehingga dapat diperoleh Q3 sama dengan 9. Untuk mencari desil rumusnya seperti ini. Sebenarnya di sini DI adalah D deskripsi dari desil dan I adalah data yang akan kita cari. Bagi dengan I kali dengan N plus 1 dibagi dengan N dibagi dengan 10. Sebenarnya kuartil dengan desil ini sama saja. Kuartil ini 1/4 dan desil adalah 1/10. Sehingga misalnya kita ingin mencari desil data 4, maka rumus di sini yaitu desil ke-4 sama dengan 4 dikali dengan 10 ditambah 1 dibagi dengan 10. Sehingga diperoleh 4 dikali 11/10 menjadi 44 dibagi 10 menjadi 4,4. Dikarenakan tidak ada yang namanya data 4,4, maka data keempat ditambah dengan kelebihannya dikali dengan selisih antara data kelima dengan data keempat, sehingga diperoleh data keempatnya bisa dilihat di sini adalah 1, 2, 3, 4. Data keempatnya adalah 1.
ditambah dengan selisihnya. Selisihnya yaitu 0,4 dikali dengan data kelima yaitu 3 dan data keempat yaitu 1. Sehingga diperoleh 1,4 dikali dengan 2. Sehingga desil keempat yaitu 2,8. Untuk mencari skewness, rumusnya seperti ini. 3 dikali dengan rata-rata dibagi dengan median dibagi dengan simpangan baku. Dikarenakan kita sudah menghitung rata-rata dan mediannya, kita tinggal memasukkan nilai dari median dan rata-ratanya. Yang perlu kita cari di sini adalah simpangan bakunya. Untuk mendapatkan simpangan baku, yang pertama-tama akan kita hitung adalah simpangan rata-rata, ragam, baru setelah itu kita akan menghitung simpangan baku. Untuk menghitung simpangan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus sigma NI sama dengan 1, XI atau data dikurangi dengan rata-rata. Sehingga bisa kita tulis yaitu nilai mutlak dari 1 dikurangi dengan rata-rata. Rata-rata di atas adalah 4,7. Sehingga diperoleh, setelah kita melalui perhitungan, diperoleh 34,4 dibagi dengan 10 sama dengan 3,44. Sehingga simpangan rata-rata dari data di atas yaitu 344. Setelah itu kita akan mencari ragam. Untuk mencari ragam kita bisa menggunakan rumus sigma N I sama dengan 1 XI atau data dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan 2 dibagi dengan N. N di sini yaitu banyaknya data. Banyaknya data sehingga dibagi dengan 10. Untuk perhitungannya seperti ini. Dan setelah melalui perhitungan, maka kita dapatkan hasil yaitu 13,311. 13,11 sehingga ragamnya bisa kita cari dengan S sama dengan akar dari S pangkat 2. S pangkat 2 di sini atau X kuadrat di sini kita ambil dari nilai di atas 13,311 sehingga diperoleh akar dari 13,311 saya bulatkan menjadi 3,65 dikarenakan tiga belas koma 311 di sini hasilnya itu 3,64842 dan seterusnya sehingga saya bulatkan menjadi 3,65. Sehingga dikarenakan semua komponen yang kita butuhkan untuk menghitung skewness sudah terpenuhi, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi skewness sama dengan 3 dikali dengan 4,7 yaitu rata-rata dari data dikurangi dengan 3,5 median dari data tersebut dikurangi dengan 3 dibagi dengan 3,65 yaitu simpangan baku dari data di atas sehingga diperoleh hasil 0,99. 0,99 ini juga adalah nilai bulat. Saya bulatkan menjadi 0,99 dikarenakan nilai aslinya seperti ini. 3,6 dibagi dengan 3,65 sama dengan 0,9863 dan seterusnya. Jadi saya bulatkan menjadi 0,99. Dikarenakan hasilnya yaitu 0,99, maka kurva grafiknya akan lonjong ke kiri. Jika dia kurang dari 1, maka grafiknya seperti ini. Jika lebih dari 1, maka grafiknya akan seperti ini. Dan jika grafiknya sama dengan 1 berarti
kunjungan data tersebut sama atau simetris. Sekarang yang terakhir kita akan cara mencari kurtosis. Untuk rumus kurtosis sendiri yaitu alfa 4 sama dengan 1/n sigma n, di sini banyak data, sigma x dikurang dengan rata-rata dikuadratkan 4 dibagi dengan simpangan baku dipangkatkan 4. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menghitung X dikurangi dengan rata-rata. Sehingga di sini saya buatkan tabel yang dimana X ini adalah datanya, X min rata-rata, di sini rata-rata dikurangi dengan data. Seperti yang kita ketahui di atas, rata-rata data di atas yaitu 4,7. Sehingga 4,7 dikurangi 1 sama dengan 3,7. 4,7 dikurangi 3 sama dengan min 1,7. Maaf, di sini min 3,7. Dan seterusnya. Bisa kita lakukan sampai data tersebut habis dikurangi. Setelah kita kurangi data, maka yang akan kita lakukan adalah dengan mempangkatkan 4 data yang ada di sebelah sini, sehingga diperoleh hasil yang ada di tabel sebelah ini. Dan jumlah dari setelah kita pangkatkan 4 yaitu 2349,657. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam data 1/n sigma x min rata-rata dipangkatkan 4 dibagi dengan simpangan baku dipangkatkan 4. Sehingga di sini bisa ditulis 1/10, 10 adalah banyaknya data, dikali dengan 2349,657 dibagi dengan 117,49. Dari mana datangnya angka 117,49? Dari perpangkatan 4 simpangan baku. Simpangan baku di sini bisa kita lihat di sini. Simpangan bakunya yaitu 3,67. Jadi 3,67 dipangkatkan 4 hasilnya yaitu 117,49. Jadi diperoleh hasil dari kurtosis data di atas yaitu 2,01. Dikarenakan dia kurang dari 3, datanya kurang dari 3, maka dia termaksud kurtosis distribusi seperti ini. Dikarenakan saya anak informatika, sebenarnya saya di sini sudah membuat sebuah program yang dapat menghitung nilai rata-rata, modus, nilai maksimum, dan lain-lainnya. Untuk kuartil, desil, dan skenos dan kurtosis belum saya masukkan ke dalam program dikarenakan masih dalam tahap percobaan, dan yang telah lulus dari error yaitu hanya rata-rata, modus, median, nilai minimum, dan bisa mengurutkan data. Untuk programnya seperti ini, saya menggunakan include stream dan conio.h. Untuk using namespace std di sini berguna untuk agar kita tidak mengulang-ulang std di program utama. Sehingga dan untuk rumus-rumusnya saya ambil dari sini, dari hasil perhitungan ini. Dan untuk hasil akhirnya saya akan masuk ke folder, saya simpan filenya cd desktop cd tps rizky dir. Jumlah bilangan dari data di sini yaitu 10.
Sehingga kita masukkan di sini jumlah datanya yaitu 10. Masukkan nilai ke 1. Kita bisa lihat ulang di sini. Masukkan sekecilkan terlebih dahulu. Jumlah datanya itu saya akan mencoba memasukkan data yang tidak terurut. Saya akan uji apakah program ini dapat mengurutkan data juga. 1 1 8 1 3 10 4 1 9 9. Ketika saya pencet enter, maka program ini akan menghitung nilai rata-rata, maksimum, minimum, median, dan lain-lain. Nah, sehingga diperoleh nilai maksimumnya 10, nilai minimumnya 10, dan data yang diurutkan, nilai yang diurutkan yaitu seperti ini. Dan sama seperti ini. Untuk modusnya ada satu, itu sama dengan 1, dikarenakan di dalam program saya menggunakan percabangan. Seperti ini. Jika X sama dengan 0 atau tidak ada, maka print tidak ada modus. Dan jika ada, print modus ada dan tampilkan angka modusnya tersebut. Untuk rata-ratanya yaitu 4,7. Kita bisa cek apakah benar 4,7. Betul, rata-ratanya 4,7 dengan mediannya 3,5. Sini mediannya 3,5. Untuk kuartil, desil, skewness, dan kurtosis mungkin bisa menyusul. So, di sini saya sudah membuat kuartilnya. Tapi untuk desil belum. Jika ingin melihatnya, saya bisa mengeluarkannya di sini. Dir. Saya akan buat dia menunjukkan sedikit. Masukkan jumlah data 10. Masukkan data pertama itu 1 1 1 1 3 4 8 9 10. Data yang telah masuk, data yang diurut, dan ini adalah kuartilnya. Kuartil pertama adalah 1, kuartil kedua 3, dan kuartil ketiga adalah 9. Coba kita cek apakah benar. Q1 nya itu 1, Q2 nya 3,5. Di sini mengapa dia 3? Dikarenakan saya menggunakan tipe data bertipe data integer, sehingga nilainya tidak bisa berbentuk desimal. Jika nilainya berbentuk desimal, maka otomatis program akan membulatkannya ke dalam bentuk bulat, sehingga di sini tertulis 3. Jika saya ubah di sini menjadi float, tipe data float ini untuk data yang hasil keluarannya berbentuk desimal. Sepertinya di sini akan terjadi error. Jika saya compile, mengapa error? Dikarenakan untuk array tipe datanya itu harus integer. Atau bisa kita coba dulu. Nah, kan itu array tipe datanya harus integer.
Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.